aja ke Syafi bisa? Oh iya, bisa. Hah, kapan ya bisa kayak yang lain? Setiap hari kerjanya nyapu aja terus. Padahal penghasilannya juga ya pas-pasan buat makan. Baik anak-anak, punya boleh dibuka sekarang. Beruntung ya mereka. Gue juga pengen banget belajar kayak mereka. Coba deh, gue pengen ikutan. Lu ini keterlaluan banget sih. Udah 2 hari ini lu kayak gitu. Sekarang uangnya nggak cukup buat kita makan. Kayaknya gue emang gak ditakdirin buat belajar deh. Lu Ikam kan? Kenalin, gue Jabib. Iya. Kok lo bisa tahu nama gue? Kita udah familiar kok sama nama lu. Lagi pula, lu kan setiap hari nyapu di sini. Oh iya, maksud gue nyamper lu ini, sebenarnya gue mau nanya sih, cuma mungkin agak sedikit sensitif. Jadi, lu itu Lu itu ganggu tau gak? Semua teman-teman gue tuh pada risih sama kelakuan lu yang selalu jadi tukang ngintip. Emangnya lo gak mikir apa? Kalau jalan-jalan lo mikirnya kita gak sadar lagi sama lo. Ya, iya gak ada gunanya ngobrol sama mereka. Yuk. Udah, selesai. Hah? Maksud lu? Lucu ya, 3 orang ngeroyok 1 orang. Bangga banget kelihatannya. Udah desa, gak usah jadi pahlawan. Sekarang pilihannya 2. Kalian pergi atau gua panggil guru BK sekarang juga. Ah, banyak ngomong lu, Sof. Udah ya, cepet aja. Lu gak apa-apa. Iya. Lain kali kalau ada yang ganggu jangan cuma diam. Kam, lu dia sama perkataan teman gue kemarin, kita nggak bermaksud buat ngomong kayak gitu kok. Gak apa-apa, Pip. Oh iya, sorry nih ya, ganggu waktu lu sebentar. Gue sih mau nanya ya, soal yang kemarin. Lu kok kerja di sini sendirian? Waktu lu kemana? Kerja juga sih, tapi Padahal setiap hari kerjanya di rumah terus. Gak pernah tuh sama sekali peduli sama anaknya. Bahkan untuk sekedar nanyain keadaan aja gak pernah. di tempat lain. Lu kelihatannya pengen banget belajar ya, Kam? Kebetulan gue punya kenalan nih, yang semoga aja bisa ngebantu lu buat belajar. Nanti lu datang aja ke Lamat ini ya. Pip, gak usah repot-repot lah. Kan kita baru kenal. Udah, nggak apa-apa. Kapan lagi gue baik ke orang. Makasih ya, Pip. Udah, gue pergi dulu ya, Kam. Tapi ku wajib tepat waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Apa bener ini rumahnya Pak Edi? Iya, ada apa ya? Saya mau daftar jadi anak murid Bapak. Bisa banget.
Yang penting kamu punya alat tulis sama buku tulis kan? Ya udah deh, nih. Kamu bapak kasih buku buat belajar di sini ya. Mulai besok kamu udah bisa kok datang ke sini buat belajar. Wah, makasih Pak. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya, Pak. Akhirnya gue bisa ngerasain kayak apa yang teman gue rasain. Tapi kesenangan ini nggak bertahan lama. Sampai suatu hari Wah, pantes. Ngapain sih kamu soal belajar gitu? Kita itu miskin, belajar nggak akan bisa ngasihin duit. Pantesan aja dari kemarin dapat duitnya dikit. Ya emang kenapa sih Pak? Emang jadi orang miskin nggak boleh punya mimpi? Lihat aja, kalau aku sukses, nggak bakal sudi aku ngeliat Bapak ada di sini. Kamu lo gimana Sob Edi? Lancar kan? Pacar kok. Alhamdulillah. Kamu ada olim nggak? Jadi karena kalau beneran ada lu ikut gak? Terus lu udah belajar apa aja sama dia? Pip, udah. Sebenarnya gue ada masalah sama bapak gue. Terus juga gue nggak dibolehin ikut les lagi. Kang, lu mending sekarang ikut tes beasiswa. Kalau dilihat dari kemampuan lu, ada kemungkinan lu bisa lolos dari tes itu. Nanti gua hubungin Pak Edi aja buat ngedampingin lu ikut tesnya ya. Tapi Gak apa-apa. Penting lu coba dulu. Masalah berhasil atau enggaknya, urusan nanti lah. Karena anak Bapak lolos seleksi beasiswa, maka kami dari pihak sekolah ingin membantu anak Bapak sampai lulus sekolah. Semua berpihak kepadaku, pasti doamu yang lancarkan. Bapak nggak nyangka loh, ternyata kamu bisa. Awalnya Bapak ragu sama kamu, tapi syukurlah kamu berhasil. Mungkin berkat doa dari ibu kamu juga. Bapak kan juga sudah tua. Jadi ya di masa tua Bapak ini udah membantu kamu biar kerjanya semakin gampang. Takutnya Bapak nggak sempat lihat kamu sukses nanai. Dibungkam lagi. Bang ojek ke Kejapi bisa? Oh iya bisa. Itu tak semenarik dulu, sejuk wangimu tersisa di sela-sela baju hangatku. Terakhir kali kita bicara besok kan bagaimana. akhirnya gue bisa ngebuktiin ke orang tua gue, khususnya bapak gue, kalau sebenarnya orang miskin juga masih bisa gapai impiannya. Gue udah semangat banget mau kasih lihat hasil pencapaian gue ke bapak gue. Tapi sesampainya gue di rumah, bapak gue
udah nggak ada. lapisan selimut yang berupa dekapan nadi yang mengalir menjadi seru. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi selama kita masih bernapas, selalu ada jalan untuk berjuang. Kesempatan untuk belajar, bangkit, dan mengejar impian tidak boleh disia-siakan hanya karena takut gagal atau merasa tidak mampu. Aku juga sadar ada kesempatan yang lebih berharga dari segalanya, yaitu kesempatan membahagiakan orang tua selagi mereka masih ada. Karena saat mereka pergi, yang tersisa hanyalah kenangan dan penyesalan. Maka gunakan setiap waktu sebaik mungkin selama masih ada kesempatan. Terima kasih telah menonton hasil karya pendek film dari kelas 9A. See you again. Jaling. Besok sisa sengsara belum pulang kau pun di sini. Ayo, gimana Pak? Apaan ya? Ya emang kenapa sih Pak? Emang jadi orang miskin nggak punya mimpi? Diwara bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya Hah? semua tak baik Gak tahu. saja.